Warung sate kambing muda Bang Mamat di Pemalang dulu terkenal karena dagingnya empuk dan pembelinya tak pernah sepi. Sampai orang sadar, yang hilang bukan cuma kambing, tapi juga manusia. Karena di jagat demit, janji setan tak pernah gratis. Selamat datang di jagat demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Jalur Pantura, terutama di daerah Pemalang, selalu punya ceritanya sendiri. Panasnya aspal siang hari bisa bikin kepala berdenyut, tapi malam-malamnya dingin dan sepi dengan suara truk yang menderu seperti bisikan panjang dari neraka. Di antara deru mesin dan angin laut yang lembab, berdirilah satu warung baru yang tiba-tiba saja muncul. Warung sate kambing muda dengan tulisan sederhana di banner plastik merah. Sate kambing muda Bang Mamat, empuk, gurih, halal. Orang-orang awalnya tak curiga. Bang Mamat dikenal sebagai perantau yang baru pulang dari Jakarta. Katanya dulu kerja di rumah makan besar, gagal. Lalu pulang kampung untuk buka usaha sendiri. Warungnya tidak besar, hanya tenda panjang dengan meja kayu dan arang yang menyala terang setiap malam. Tapi sejak hari pertama buka, anehnya pembeli langsung membludak. Warga setempat, terutama yang warungnya bersebelahan, cuma bisa melongo. Biasanya usaha baru butuh waktu, tapi warung Bang Mamat ini malam pertama buka saja sudah ramai. Truk-truk besar berhenti, pengendara dari luar kota datang silih berganti. Ada yang bilang buai mungkin rasanya enak tenan. Ada pula yang cuma berbisik pelan. Rezekine kok cepet banget yo, wong anyar wae buka. Dari luar, warung itu tampak biasa. Ada kipas angin kecil yang tak berhenti berputar, dan aroma daging bakar yang menggoda. Tapi bagi warga sekitar, ada sesuatu yang terasa ganjil. Di jam 2 atau 3 dini hari, saat semua warung lain sudah tutup, warung Bang Mamat masih tetap buka. Lampu minyaknya menyala kuning. Dan dari jauh tampak seperti ada bayangan orang sedang makan, meski tidak terdengar suara apapun. Satu malam, seorang sopir ojek pangkalan yang biasa mangkal di dekat situ bercerita. Ia sering lewat sekitar jam 3 pagi. Dan setiap kali ia menoleh ke arah warung itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Akun delok ana wong mangan, tapi pas tak perhatoske, tangannya ora gerah. Wong iku kaya lagi ndelok piring. Tapi ora nyuap, ora ngomong, ora napas. Ia bilang begitu sambil menatap kosong ke arah jalan. Waktu itu orang-orang masih menanggapinya dengan tawa kecil. Namanya juga Jalan Pantura. Siapa yang tahu apa yang dilihat mata saat mata ngantuk dan kepala penat. Tapi cerita demi cerita mulai muncul. Dari orang yang berbeda, di malam yang berbeda. Ada pedagang nasi goreng yang bilang pernah lihat Bang Mamat datang ke pasar subuh. Tapi tidak membeli daging sama sekali. Hanya membeli bumbu-bumbu dan arang. Hanek ora tuku daging satene digawe saka opo. Begitu tanya seorang ibu-ibu yang belanja di sana. Jawaban itu tidak pernah keluar. Bang Mamat dikenal ramah, tapi pelit bicara soal asal usahanya. Setiap kali ada yang tanya, dia cuma tersenyum dan bilang, "Yang penting halal bu, rezeki ora kudu neko-neko." Tapi siapa yang tahu makna sebenarnya dari halal versi Bang Mamat? Karena di setiap Jumat malam, selalu ada hal-hal kecil yang membuat warga tak bisa tidur. Bau anyer seperti darah mentah sering tercium dari arah belakang warung. Beberapa anak muda yang lewat malam-malam mengaku mendengar suara kambing mengembik, padahal tidak ada kandang di situ. Lama-lama warga mulai saling bisik-bisik. Warunge Bang Mamat kuwi ora lumrah. Wong sing mangane akeh tapi sing kerja mung loro. Dagingnya akeh tapi ora tahu tuku. Ada juga yang bilang mereka pernah melihat sesuatu lewat pantulan kaca di warung itu. Bukan wajah Bang Mamat, tapi sosok tinggi dengan kulit legam dan mata merah yang menatap dari arah dapur. Tapi begitu orang itu menoleh, sosok itu hilang. Malam-malam berikutnya, cerita makin tak bisa dibendung. Seorang penjual angkringan yang mangkal di ujung jalan bilang pernah lihat Bang Mamat membakar sate, tapi arangnya tidak menyala. Hanya asap putih pekat mengepul seperti kabut, dan dari dalam asap itu ada suara lirih seperti seseorang berbisik. "Matur nuwun, matur nuwun." Ia pikir cuman halusinasi, tapi ketika ia coba mendekat, asap itu lenyap, dan Bang Mamat berdiri sendirian dengan wajah dingin. "Mas Ojo kakean dolan wayah bengi," katanya pelan. Setelah itu,
Penjual angkringan tak pernah berani lewat sana lagi. Di siang hari, warung itu tampak normal. Ramai, anak muda, sopir, bahkan aparat sering mampir. Tapi ada satu hal aneh yang semua pelanggan sadari. Daging satenya selalu empuk, tanpa urat, tanpa lemak, dan selalu segar. Bahkan kalau datang pagi pun, rasanya sama seperti malam. Tidak pernah basi, tidak pernah berubah. Beberapa ibu rumah tangga mencoba meniru bumbunya, tapi tak ada yang berhasil. Ada yang bilang rahasianya dikecapnya, ada yang bilang diarangnya. Tapi menurut seorang mantan pegawainya yang hanya seminggu kerja di sana, rahasianya justru ada di potongan dagingnya. Dia berkata lirih kepada temannya, "Aku orang ngerti kui daging opo, tapi pas tak iris anak bekas kukune kayak tangan." Setelah itu pegawai itu menghilang. Katanya pindah keluar kota. Tapi orang-orang tahu tak ada yang benar-benar pergi dari Pemalang kalau sudah terlibat dalam cerita seperti ini. Semakin hari, warung itu semakin ramai. Bang Mamat semakin gemuk, semakin sering tersenyum. Tapi matanya mulai berubah. Kadang pandangannya kosong. Kadang memelotot tajam ke arah pembeli yang berdoa sebelum makan. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang terus menuntut. Sampai suatu malam, salah satu warga desa yang rumahnya tepat di seberang jalan mendengar suara keras seperti benda jatuh. Dia mengintip dari celah jendela. Warung itu sudah gelap tapi di dalamnya ada nyala merah kecil seperti bara api yang berdenyut pelan. Dari arah dapur terdengar suara seperti orang menangis. Bukan satu tapi banyak. Suara yang tidak jelas dari mana asalnya. Sejak malam itu tak ada lagi yang berani lewat depan warung sendirian. Tapi warung itu tetap buka setiap hari. Seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan semakin ramai, seolah semakin banyak orang yang datang dan semakin sedikit yang pulang. Di Pemalang, mereka menyebutnya warung sing daginge ora tau entek. Dan sampai sekarang, kalau kau lewat jalur Pantura di tengah malam dan mencium aroma sate yang terlalu harum untuk ukuran tempat pinggir jalan, jauh-jauh segini berhenti karena mungkin itu bukan daging kambing muda seperti yang tertulis di banner merah itu. Awal mula desas-desus itu muncul bukan dari orang luar, tapi dari warga sendiri. Dari mereka yang setiap hari lewat di depan warung Bang Mamat. Dari mereka yang awalnya bangga, karena katanya warung itu bikin nama desa jadi ramai. Tapi kebanggaan itu berubah jadi bisik-bisik yang disembunyikan di balik pintu malam hari. Semuanya bermula dari rasa sate yang aneh, bukan aneh karena tidak enak. Justru sebaliknya terlalu enak. Dagingnya empuk, lembut seperti daging ayam muda. Tanpa bau prengus kambing, tanpa serat, tanpa tulang kecil yang biasanya masih menempel di tusukannya. Orang-orang dari luar kota datang ke situ cuma untuk mencicipi sate yang katanya tidak ada tandingannya. Sopir-sopir truk yang melintas dari Semarang sampai Cirebon bilang, sate Bang Mamat beda dari yang lain. Ada yang bilang dagingnya seperti meleleh di mulut. Ada pula yang merasa setelah makan, tubuhnya jadi ringan. Tapi anehnya, malamnya selalu bermimpi buruk. Warga sekitar yang dulu suka mampir, lama-lama berhenti. Karena setiap kali makan di sana, entah kenapa mereka sering merasa lemas, seperti kehilangan tenaga. Seperti darahnya disedot halus tanpa terasa. Tapi tak ada yang berani mengaitkannya dengan hal gaib. Mereka hanya bilang, mungkin kecape. Namun satu hal yang membuat banyak orang heran, tidak ada satupun pedagang daging di pasar Pemalang yang pernah menjual daging ke Bang Mamat. Tiap pagi, para jagal tahu siapa beli apa. Mereka tahu siapa yang jualan sate, siapa yang buka rumah makan. Tapi nama Bang Mamat tak pernah muncul di daftar pembeli. Seorang jagal bernama Pak Sastro pernah ditanya tentang hal itu. Yuni cuman menggeleng, lalu berkata lirih, wong iku ora tau tuku. Ning dagingnya seger terus, berarti ora saka pasar kene. Ucapan itu terdengar biasa saja. Tapi setelah malamnya Pak Sastro mengucapkan kalimat itu, ia ditemukan di kandangnya sendiri, terpaku dengan tatapan kosong. Demikian manusia sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Beberapa hari kemudian, anak-anak kecil di sekitar warung mulai menemukan potongan daging mentah di got belakang warung. Bukan potongan besar, hanya kecil-kecil seperti sisa. Tapi yang membuat orang bergidik adalah bentuknya mirip potongan jari. Di kuku yang belum terkelupas dan warna dagingnya terlalu pucat untuk ukuran kambing. Warga melapor pada Bang Mamat, tapi dia cuma tertawa kecil. Ah, palingan ada kucing nyolong, wong dagingku aman. Tapi malam itu, satu dari warga yang datang menegur.
tiba-tiba demam tinggi dan ngomong ngelantur. Katanya dalam tidurnya dia didatangi seseorang yang menawari emas dan daging mentah. Sejak itu mulutnya bau amis seperti darah. Cerita-cerita aneh makin banyak. Satu malam, ada pembeli dari luar kota, seorang lelaki bertubuh besar, datang makan sate di situ. Ia memuji-muji dagingnya, bilang akan bawa teman-temannya minggu depan. Tapi waktu warung tutup, tukang parkir melihat lelaki itu masih duduk di kursi, kepala terkulai ke bawah. Disangka mabuk, dibiarkan saja. Besok paginya, kursi itu kosong, tapi di bawahnya ada bercak darah yang menempel di tanah. Bang Mamat bilang, mungkin ayam lewat. Tapi siapa yang bisa percaya darah ayam bisa kental seperti itu? Lalu pada Jumat malam berikutnya, warga sekitar mencium bau aneh. Bukan sekadar bau sate, tapi bau darah hangat bercampur arang dan kemenyan. Dari balik tirai tenda, terlihat bayangan seseorang sedang memukul-mukul sesuatu. Suaranya seperti daging basah yang ditampar di atas talenan. Malam itu, salah satu karyawan warung, namanya Ujang, tidak terlihat lagi keesokan harinya. Katanya pulang kampung, tapi keluarga Ujang di Brebes bilang, ia tidak pernah sampai rumah. Handphonenya mati. Alamat terakhirnya hanya Pemalang warung sate Bang Mamat. Sejak saat itu, orang-orang mulai menautkan titik-titik yang dulu mereka abaikan. Kenapa setiap kali ada yang hilang di sekitar situ, warung Bang Mamat selalu tambah ramai? Kenapa setiap kali ada darah tercecer di belakang warung, besoknya daging sate terasa lebih empuk? Kenapa wajah Bang Mamat makin hari makin aneh, kulitnya makin pucat, dan matanya seolah tidak pernah tidur? Orang-orang mulai berhenti menyebut namanya terang-terangan. Mereka hanya bilang, warung Sing Iku. Atau kalau bicara malam-malam mereka menyingkatnya Bang. Gitu, karena mereka percaya menyebut namanya di malam hari bisa memanggil sesuatu yang tidak diinginkan. Di rumah-rumah, ibu-ibu mulai melarang anaknya makan sate sembarangan. Ada yang berbisik bahwa daging di warung itu bukan dari pasar, tapi dari jalan. Bahwa setiap ada kecelakaan di jalur Pantura, daging baru akan tersedia keesokan harinya. Ada yang bilang, Bang Mamat punya perjanjian dengan makhluk di sungai belakang warungnya. Beberapa warga mengaku pernah mendengar suara dari sumur di belakang warung. Suara lirih, seperti anak kecil minta tolong. Tapi setiap kali mereka coba mendekat, udara mendadak dingin. Dan dari dasar sumur muncul bau yang menusuk hidung. Bau seperti daging mentah yang baru dipotong tapi sudah lama membusuk. Malam demi malam, desas-desus itu tumbuh jadi ketakutan. Tak ada yang berani membuktikan, tapi tak ada pula yang berani menyangkal. Dan Bang Mamat, ia tetap tersenyum ramah setiap hari, melayani pembeli menusuk sate dengan tangannya yang besar dan kuat. Tapi entah kenapa, setiap kali tusukan itu menembus potongan daging, beberapa orang mengaku melihat darah yang keluar bukan merah, tapi hitam legam seperti oli. Suatu hari, seorang pemuda nekat bertanya langsung kepadanya, Bang, rahasianya apa sih kok sate ini empuk banget? Bang Mamat hanya tersenyum. Rahasia masakan itu sederhana, katanya pelan menatap tajam ke arah mata pemuda itu. Yang penting, dagingnya masih hangat. Malam itu bulan purnama, langit bersih, angin utara bertiup pelan membawa aroma asin dari laut. Di jalur Pantura yang biasanya riuh, malam itu terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa warung sudah menutup tenda. Hanya tersisa suara jangkrik dan dengungan listrik dari tiang lampu yang berkeredip. Tapi di ujung jalan, warung sate Bang Mamat tetap hidup. Api arang menyala seperti mata setan yang tak mau padam. Dan bau daging bakar menguar, lebih tajam dari biasanya. Seperti memancing siapapun yang melintas untuk berhenti. Warga sekitar sudah hafal, kalau malam purnama mereka tak berani lewat sana. Karena setiap kali bulan penuh menggantung di atas warung itu, selalu ada asap hitam keluar dari belakangnya. Bukan asap biasa, bukan dari arang, bukan dari pembakaran sate. Asap itu tebal, menggumpal, seolah hidup. Kadang melayang ke arah jalan lalu menghilang tiba-tiba. Dan siapapun yang menghirup baunya, katanya akan bermimpi buruk seminggu penuh. Pak Rofi, penjaga tambak yang rumahnya di seberang jalan, pernah menjadi saksi. Jerih keluar malam-malam untuk menutup pintu tambaknya. Dari kejauhan, ia melihat Bang Mamat berdiri di belakang warung, di bawah cahaya purnama. Tubuhnya hanya disinari sedikit oleh lampu warung yang redup. Di depannya ada sesuatu yang tampak seperti baskom besar berisi cairan gelap.
Bang Mamat membungkuk, mengambil sesuatu dari dalam lalu mengangkatnya tinggi ke udara. Sekilas tampak seperti kepala kambing tanpa tanduk. Tapi ketika Pak Rofi memicingkan mata, bentuk itu seperti kepala manusia. Ia terpaku beberapa detik. Tapi sebelum ia sempat memastikan, Bang Mamat menengok ke arahnya. Matanya memantulkan cahaya bulan tajam merah samar seperti bara. Dalam ketakutan, Pak Rofi mundur dan menutup pintu tambaknya rapat-rapat. Besok paginya, ia demam, menggigil, dan matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Ketika istrinya tanya apa yang terjadi, ia hanya menjawab pelan, "Ora usah tanya, Bu. Yen kowe ngerti, kowe ora bakal iso turu. Sejak malam itu, tak ada yang mau berdiri lama di luar rumah setiap purnama." Tapi warung Bang Mamat tak pernah sepi. Tak dari mana datangnya, selalu saja ada pembeli. Mobil-mobil berhenti, truk-truk besar menepi. Kadang suara tawa pembeli terdengar dari jauh. Tapi begitu engkau mendekat, tak ada seorang pun di dalam. Hanya suara tusukan sate dan percikan lemak di atas bara api. Anak-anak muda yang nekat lewat malam itu bilang, mereka melihat bayangan besar di belakang warung, seperti kambing berdiri tegak dengan kepala menunduk. Dari dalam asap, terdengar suara yang bukan manusia. Suara itu lirih seperti doa terbalik. Bukan memohon keselamatan, tapi seperti memanggil sesuatu agar datang dan makan bersama. Desas-desus mulai berubah jadi keyakinan. Orang-orang tak lagi menyebutnya warung sate, tapi warung asap. Karena setiap kali purnama tiba, asap dari dapurnya bisa terlihat dari jarak hampir 1 kilometer. Kadang warnanya hitam pekat, kadang putih pucat seperti kabut. Tapi satu hal yang sama, baunya seperti darah panas yang baru disiram minyak. Suatu kali seorang kuli panggul bernama Darmin yang sedang lewat berhenti untuk melihat lebih dekat. Ia mengaku melihat Bang Mamat duduk di belakang warung dengan seseorang yang tubuhnya besar dan kulitnya hitam berkilat. Sosok itu tidak berbicara, hanya menunduk. Tapi saat Darmin menatap lebih lama, ia menyadari sosok itu tidak punya wajah. Hanya rongga hitam di tempat mata dan hidung seharusnya. Saat mereka berdua menoleh ke arah Darmin, ia langsung pingsan di tempat. Orang-orang menemukannya pagi-pagi terbaring di pinggir jalan. Ketika dibangunkan, matanya kosong, bibirnya pucat, dan ia hanya menggumam satu kalimat yang tak pernah dilupakan warga desa. "Sing mangan daginge." Pengen awake dewe yang makan dagingnya, sebenarnya sedang makan dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, warung itu sempat sepi 2 hari. Tapi di hari ketiga, lebih ramai dari sebelumnya. Seolah sesuatu sedang dirayakan. Jadi orang-orang melihat banyak lilin menyala di belakang warung. Tapi tak ada yang berani mendekat. Di pagi harinya, ditemukan abu bekas pembakaran yang menghitamkan tanah di belakang warung. Tapi anehnya, di atas abu itu tumbuh bunga kemuning kecil yang mekar 1 malam saja, lalu mengering. Beberapa warga percaya Bang Mamat melakukan ritual pesugihan. Ritual yang memerlukan tumbal setiap malam purnama, di mana asap yang keluar bukan sekadar hasil pembakaran, tapi uap dari roh yang dipersembahkan. Asap itu, kata orang-orang tua, menjadi jalan bagi makhluk yang ia sembah untuk turun dan mengambil bagian dari hasil dagangannya. Namun di tengah segala ketakutan itu, Bang Mamat tetap bersikap normal. Julesi menyapa siapapun yang lewat, menyumbang untuk acara kampung, bahkan ikut kerja bakti. Tapi setiap kali bulan purnama datang, wajahnya berubah. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan suaranya lebih berat. Kadang orang mendengarnya bicara sendiri di dapur, seperti sedang menawar sesuatu. "Wis tak kasih 3, aku mung pengin rezeki luwih akeh. Ya, aku ngerti janjiku. Sak durung ngesubuh, mesti ana sing teka." Kalimat itu pernah didengar oleh seorang bocah yang lewat membawa air. Tapi saat bocah itu bercerita ke ibunya, ibunya langsung menamparnya dan bilang, "Jangan pernah bicara hal semacam itu lagi kalau ingin panjang umur." Desa itu mulai dihantui ketakutan yang tak terlihat. Asap purnama jadi pertanda. Kalau malam itu asap keluar lebih tebal, berarti akan ada yang hilang keesokan harinya. Entah sopir truk, entah pengendara motor yang singgah sebentar, entah orang yang cuma lewat dan berhenti karena lapar. Dan seperti sudah jadi hukum tak tertulis, setiap kali seseorang hilang di sekitar situ, warung Bang Mamat selalu makin ramai. Seolah ada kekuatan yang menggantikan nyawa dengan pelanggan. Orang-orang tua mulai menegur lewat sindiran, tapi Bang Mamat hanya tersenyum.
Senyumnya lebar tapi matanya kosong. Aku cuma jual sate, Pak. Nek ono sing ilang dudu urusanku. Namun di malam purnama berikutnya, seseorang melihat asap itu keluar dari arah rumah Bang Mamat sendiri. Kali ini bukan hanya dari dapur warung. Dari atap rumahnya, asap putih naik perlahan ke udara, lalu berubah hitam dan menggumpal di atas langit, seperti kepala kambing raksasa yang menatap ke bawah. Keesokan paginya, seekor kambing hitam ditemukan mati di belakang rumahnya tanpa kepala. Tapi warga tak melihat siapa pun yang punya kambing di sekitar situ. Tak ada yang tahu dari mana datangnya. Mereka hanya tahu satu hal. Sejak malam itu, bau sate di warung Bang Mamat jadi semakin harum dan dagingnya semakin empuk. Dan seperti biasa, tak ada yang berani bertanya. Karena di Pemalang semua orang tahu, ada hal-hal yang lebih baik disimpan dalam diam daripada diceritakan lalu benar-benar datang ke depan pintu. Malam itu jalur Pantura lengang, udara lembab, langit tanpa bintang. Hanya cahaya lampu warung Bang Mamat yang menembus kabut tipis di pinggir jalan. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam tapi warung itu masih buka. Bara arang masih menyala dan suara tusukan sate masih terdengar. Ritmis, seperti detak jam yang tak mau berhenti. Sopir truk yang melintas waktu itu bernama Paidi. Orang brebes, periang, banyak omong, dan dikenal sering berhenti dimanapun ada aroma sate. Menurut rekan-rekannya, malam itu dia sempat bilang lewat radio komunikasi, aku mampir sek jalaran lapar tenan. Ono warung sate anyar, aromane jos banget. Katane Bang Mamat sing masak. Temannya menjawab enteng, engko kakean mangan ora iso nyopir maneh di. Paidi tertawa, ora opo sing penting wareg. Kowe nyusul mengko. Itulah percakapan terakhir yang terekam sebelum sinyal radionya hilang. Menurut tukang parkir warung, Paidi datang sekitar jam 1 malam. Warung sudah hampir tutup tapi Bang Mamat menyuruhnya duduk. Ia bilang masih ada sisa daging segar, baru potong malam ini. Paidi memesan 2 porsi sate dan segelas teh manis panas. Dari luar tenda, tukang parkir sempat mendengar mereka bercakap. Tapi anehnya, setelah beberapa menit suara Paidi tidak terdengar lagi. Hanya suara tusukan sate dan percikan lemak yang jatuh di bara. Ketika warung tutup, Paidi belum juga keluar. Tukang parkir mengira ia mungkin sedang ke belakang. Jadi dia tak peduli. Tapi keesokan paginya, truk besar bermuatan semen milik Paidi masih terparkir di pinggir jalan. Mesin mati. Kunci masih menancap di starter. Pintunya terkunci dari luar. Tidak ada tanda-tanda orang di dalam. Polisi datang siang harinya. Mereka memeriksa sekitar tapi tidak menemukan apapun. Tak ada jejak darah, tak ada tanda perkelahian. Hanya di tanah di belakang warung, ditemukan jejak sepatu basah yang berhenti tepat di depan sumur lama. Dari dalam sumur tercium bau amis yang menusuk. Tapi waktu disenter, airnya tampak tenang, tak ada yang aneh. Bang Mamat menjawab semua pertanyaan dengan tenang. Ia bilang Paidi sudah pergi sebelum warung tutup. Mungkin nyopir lagi, katanya, sambil tersenyum datar. Tapi anehnya, tak ada satupun saksi yang melihat Paidi lewat jalur itu lagi. Truknya tetap di sana 3 hari 3 malam sampai akhirnya perusahaan ekspedisi datang menjemput kendaraan itu. Setelah truknya dibawa, warung Bang Mamat justru makin ramai. Orang-orang dari luar kota berdatangan, katanya karena viral. Dagingnya luar biasa empuk, bumbunya mantap. Tak seorang pun sadar bahwa setiap tusuk sate yang mereka makan mungkin menyimpan cerita yang tak semestinya ditelan manusia. Satu-satunya yang masih merasa gelisah adalah tukang parkir tua bernama Tarmuji. Ia tidak bisa tidur setelah malam hilangnya Paidi. Katanya, setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara seseorang memanggil dari arah sumur. Suara parau yang samar, tapi jelas memohon. "Pak, metuake aku." "Adem, Pak." Awalnya ia pikir hanya mimpi, tapi semakin malam suara itu semakin nyata. Sampai suatu ketika ia terbangun dan melihat dari jendela rumahnya, di seberang jalan, di belakang warung, ada bayangan seseorang duduk di bibir sumur. Bayangan itu kurus, pucat dan menunduk, persis seperti sopir truk yang hilang. Besoknya ia menceritakan hal itu ke beberapa warga, tapi orang-orang hanya menatapnya ngeri dan menyuruhnya diam. "Wis mbah, ora usah ngomong sembarangan. Dek bener iso cilaka kowe." Tapi Tarmuji keras kepala. Malam berikutnya ia kembali ke warung setelah Bang Mamat pulang. Ia membawa senter, mencoba membuktikan sendiri.
Di belakang warung ia menemukan tanah yang baru digali, tertutup tipis dengan abu dan arang. Ia menyorotkan senter, dan sesuatu berkilau di sana. Sebuah cincin perak berukir nama Paidi. Saat ia jongkok hendak mengambilnya, dari arah sumur keluar suara mendesing rendah, lalu hembusan asap hitam menyambar wajahnya. Ia jatuh tersungkur, menjerit lalu lari terbirit-birit tanpa menoleh. Keesokan harinya, warga menemukan Tarmuji duduk di depan rumahnya. Matanya kosong, bibirnya membiru dan tangannya menggenggam erat cincin perak itu. Ketika dibuka, cincin itu sudah hangus seperti terbakar. Tarmuji tidak mati, tapi sejak saat itu ia tidak bisa bicara lagi. Cerita itu menyebar cepat. Orang-orang mulai yakin bahwa hilangnya Paidi bukan karena perampokan atau kecelakaan, tapi karena sesuatu yang lain. Ada yang berani bersumpah melihat Bang Mamat membakar sesuatu besar di belakang warung malam itu. Bentuknya tidak jelas, antara kambing dan manusia. Tapi ketika warga mencoba mendekat, ia menatap mereka dengan mata merah menyala dan berkata, "Ojo melu-melu urusan sing ora duwekmu." Sejak malam itu, tak ada yang berani menatap wajahnya lama-lama. Polisi akhirnya menutup kasus Paidi sebagai kehilangan tanpa jejak. Tapi desas-desus tak berhenti. Beberapa sopir mulai menghindari warung itu. Namun anehnya, setiap sopir yang bersumpah tak akan mampir. Selalu saja di perjalanan berikutnya, truk mereka mogok tepat di depan warung Bang Mamat. Tak lama kemudian, mereka akan terlihat makan di sana, seperti orang yang tidak sadar apa yang sedang ia lakukan. Warga mulai merasa bukan hanya warung itu yang angker, tapi tanah di sekitarnya pun ikut menolak tidur. Tiap malam, ada yang mendengar suara logam beradu, suara tusuk sate yang terus menusuk daging, bahkan ketika warung sudah gelap dan tenda sudah digulung. Suatu malam, seorang anak kecil yang lewat bersama ayahnya berteriak histeris. Ia bilang melihat Om Paidi sedang duduk di kursi warung. Tapi wajahnya hitam gosong, matanya putih semua, dan dari dadanya menetes darah ke lantai. Ayahnya menampar anak itu agar diam, tapi sampai di rumah bocah itu masih menangis. Terus-menerus berkata, "Dia lapar, Pak. Dia pengen makan sate lagi." Seminggu kemudian warga mencium bau anyir menusuk dari got belakang warung. Ketika dibersihkan, mereka menemukan tulang betis manusia, masih basah tanpa kulit. Polisi dipanggil lagi, tapi saat diperiksa, tulang itu hilang. Hanya tersisa air hitam kental di dasar got. Bang Mamat berdiri di samping, tertawa kecil sambil berkata, "Mungkin tulang kambing." Tak ada yang berani membantah. Sejak hilangnya Paidi, warung Bang Mamat tak pernah benar-benar sepi. Orang-orang luar datang tanpa tahu apa yang terjadi di sana. Tapi bagi warga sekitar, setiap aroma sate yang terlalu harum, setiap asap yang terlalu tebal, dan setiap pelanggan yang tak pernah kembali, menjadi pengingat bahwa malam itu belum selesai. Bahwa seseorang sudah menjadi korban pertama dari janji yang dibuat Bang Mamat dengan sesuatu yang bukan manusia. Dan sejak saat itu, setiap kali ada yang bertanya ke warga tentang warung sate paling enak di Pemalang, mereka hanya menjawab dengan wajah pucat, "Enak tapi ora kabeh sing mangan iso mulih." Namaku Tarmuji. Dulu aku cuma tukang parkir biasa di pinggir Jalan Pantura, di depan warung sate Bang Mamat. Orang-orang bilang aku orang paling tahu tentang tempat itu. Tapi sebetulnya aku cuma saksi yang terlalu takut buat ngomong. Sampai sekarang pun aku masih suka dengar suara dari sumur belakang warung itu. Padahal warungnya udah lama ditutup. Atau mungkin belum benar-benar ditutup. Semuanya bermula sebelum sopir truk itu hilang. Waktu pertama kali aku kerja di sana, Bang Mamat orangnya baik. Ramah, suka ngasih rokok. Dan kalau warung ramai, aku dikasih sate 2 tusuk buat ganjel perut. Tapi makin lama, aku merasa ada yang berubah. Ia jadi jarang ngomong, jarang senyum. Dan setiap malam Jumat, aku sering lihat ia menutup tenda lebih cepat lalu masuk ke belakang warung. Bawa 1 ember besar penuh darah kambing. Katanya buat cuci arang. Tapi siapa yang cuci arang pakai darah? Suatu malam aku sengaja ngintip. Dari celah tenda belakang, aku lihat ia duduk di dekat sumur tua. Di depannya ada baskom besar berisi daging mentah. Dia melafalkan sesuatu, suara lirih tapi ritmenya aneh. Seperti nyanyian. Aku dengar ada yang menjawab dari dalam sumur. Bukan suara manusia, lebih mirip desis panjang bercampur napas berat. Aku hampir pingsan waktu itu. Tapi sebelum aku kabur, matanya tiba-tiba menatap ke arahku.
Padahal aku yakin aku bersembunyi rapat. Ia cuma senyum kecil lalu bilang pelan, "Ojon delok sing ora kudu kowe delok, Mbah." Sejak malam itu aku mulai sakit-sakitan. Kadang badanku panas dingin tanpa sebab, kadang aku mimpi buruk. Dalam mimpi aku lihat kambing disembelih tapi suaranya jeritan manusia. Aku terbangun dengan peluh dingin. Dan di luar rumah ada bau sate gosong yang menyengat. Padahal jam 2 pagi siapa yang bakar sate? Setelah Paidi hilang, aku makin yakin sesuatu yang jahat hidup di warung itu. Tapi aku takut ngomong ke warga. Sampai suatu malam Bang Mamat datang ke rumahku. Ia nggak ngetuk pintu. Ku dengar langkahnya di teras lalu suara kursi bergeser. Waktu aku buka pintu, dia sudah duduk di kursi rotan depan rumah menatapku lama. Matanya merah bukan karena mabuk, tapi merah kayak habis nangis darah. Dia bilang pelan, "Sampean ojo omong sing aneh-aneh soal warungku. Rejeki wong ora kabeh kudu dimengerti." Aku nggak berani jawab. Dia bangun, meninggalkan kursi, tapi sebelum pergi ia menepuk bahuku keras. Sampai rasanya seperti terbakar. Besoknya di pundakku muncul bekas hitam seperti cap tangan. Waktu aku periksa di dokter puskesmas, katanya cuma iritasi. Tapi bekas itu nggak pernah hilang, malah makin lebar. 3 hari setelah itu aku berhenti kerja. Ku bilang ke anakku aku nggak mau lagi jaga parkir di sana. Tapi Bang Mamat malah datang lagi, kali ini bawa uang segepok. Katanya, "Kerjo maneh, Mbah, aku butuh wong sing ngerti tempatku." Aku tolak tapi uang itu dilempar ke lantai. Aneh, uangnya wangi sate bakar. Aku kumpulkan dan kubuang ke kali belakang rumah. Tapi malamnya, uang itu muncul lagi di depan pintu rumahku. Kering tanpa bau. Aku cuma bisa nangis. Beberapa bulan kemudian, aku mulai dengar bisik-bisik warga. Katanya ada pembeli lain yang hilang. Mahasiswa dari Tegal katanya. Tapi nggak ada laporan resmi. Polisi juga udah malas ngurus karena nggak ada bukti. Orang-orang cuma bilang, kalau dagingnya makin empuk berarti ada yang baru dikorbankan. Dan benar, tiap kali ada yang hilang rasa sate Bang Mamat katanya makin enak. Orang-orang malah ngantri, seolah nggak peduli dari mana daging itu datang. Aku pernah dengar dari tukang daging pasar, Bang Mamat nggak pernah beli kambing lagi sejak beberapa bulan terakhir. Tapi tiap malam dia selalu punya stok segar. Mungkin pelihara sendiri, kata orang pasar. Tapi nggak ada yang tahu di mana kandangnya. Waktu itu aku tahu pasti, daging itu bukan kambing. Aku akhirnya cerita ke Pak Lurah, tapi beliau cuma geleng kepala. "Mbah, urusan pesugihan ora iso ditindak tanpa bukti. Nek pancen ana tumbal sing bisa nyelamet ke mung sing nyambat." Aku paham maksudnya. Cuman Bang Mamat sendiri yang bisa memutus perjanjiannya. Tapi siapa yang berani menegur orang yang punya pandangan setajam dia? Tahun berikutnya Bang Mamat makin kaya. Warungnya tambah besar, sampai punya cabang di Pekalongan. Tapi di saat yang sama, beberapa orang yang pernah kerja di warungnya hilang satu-satu. Ada tukang cuci piring, ada pembantu dapur. Semua hilang tanpa jejak. Dan setiap kali ada yang hilang, malam itu juga aku dengar suara guntur di langit tanpa hujan. Seperti ada yang disembelih di langit. Sampai akhirnya aku nggak tahan. Malam Jumat Kliwon itu, aku nekat balik ke warung. Ku pengen lihat lagi sumur belakang itu. Memastikan apakah semua firasatku benar. Warung sudah sepi, tapi asap dari tungku masih mengepul. Aku jalan pelan ke belakang, dan kulihat Bang Mamat di sana. Diamnya jongkok di depan sumur, tapi bukan sendirian. Di sebelahnya ada sosok tinggi besar. Hitam legam, matanya merah seperti bara. Bang Mamat menunduk dalam-dalam. Lalu suara itu, suara berat dan serak dari makhluk itu berkata, "Janji wis ditetapke. Sing dadi korban wis cukup. Nanging nek kowe wani nyimpang, warungmu bakal dadi kuburanmu dewe." Aku tercekat dan tanpa sadar aku menginjak ranting. Suara itu berhenti. Bang Mamat menoleh cepat dan makhluk di sebelahnya lenyap seperti asap. Dia berdiri, matanya seperti menatap tembus ke jantungku lalu berkata, "Sampean ora usah ngomong sopo-sopo. Aku orang delok sampean saiki tapi nek sampean ngomong, sing metu dudu aku." Malam itu aku lari pulang tanpa menoleh. Sejak saat itu aku nggak bisa ngomong lagi. Suaraku hilang begitu saja. Entah karena takut atau karena sesuatu di warung itu mengambilnya. Tapi dalam hatiku, aku tahu ini bukan cuma urusan daging dan sate. Ini urusan perjanjian antara manusia dan setan kelaparan. Pesugihan darah yang tumbalnya manusia. Sekarang, tiap kali ada yang lewat depan bekas warung itu, mereka selalu bilang mencium bau sate yang sedap. Padahal tempatnya sudah kosong, tenda sudah robek, arang sudah jadi abu. Ku tahu itu bukan bau sate, itu bau janji.
Janji yang belum lunas, aku cuma bisa duduk di kursi tua depan rumah, menatap ke arah warung yang sudah jadi puing, dan berharap malam cepat berlalu. Kadang kalau angin datang dari arah Pantura, aku masih dengar suara yang memanggil lirih dari jauh. Mbah, saiki giliranku sopo maneh. Itulah kenapa aku cerita ini sekarang. Karena aku tahu, selama namanya masih disebut Bang Mamat Sate Kambing Muda Pemalang, cerita ini belum selesai. Dan mungkin masih ada yang lapar. Orang-orang desa mulai paham bahwa setiap malam Jumat Kliwon, warung sate Bang Mamat tidak boleh didekati. Dari luar tenda warung tampak gelap, tapi dari celah plastiknya kadang terlihat cahaya merah menyala. Bukan dari bara arang, tapi dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat udara di sekitar itu lebih panas, lebih berat, dan membuat anjing-anjing kampung menggonggong ke arah warung sepanjang malam. Aku sendiri sudah berjanji tidak akan pernah mendekat lagi setelah malam ketika suaraku hilang. Tapi Tuhan tahu rasa penasaran manusia lebih keras dari rasa takut. Dan malam itu, aku melihat sendiri apa yang disebut warga sebagai ritual daging yang tak pernah habis. Hari itu Jumat Kliwon. Langit mendung tapi tak hujan. Angin dari utara membawa aroma asin laut bercampur bau daging mentah. Sejak sore aku sudah melihat Bang Mamat menyiapkan sesuatu di belakang warung. Bukan kambing, bukan sapi. Bentuknya mirip tubuh manusia. Dibungkus goni, digantung di tiang kayu belakang. Disiram dengan air yang dicampur darah, lalu menaburkan abu di bawahnya. Aku menatap dari jauh, menahan napas, tapi mataku tak bisa lepas. Waktu azan Isya berkumandang, Bang Mamat mulai menyalakan tungku. Bukan tungku biasa. Ada 3 tungku berjajar, apinya biru, seperti api kompor gas tapi lebih menyala. Di atasnya tergantung kuali besar penuh cairan hitam. Ia duduk bersila di depan tungku itu dan mulai melantunkan sesuatu yang suaranya mirip bacaan, tapi lidahnya seperti berbicara dari tenggorokan yang bukan miliknya. Nada suaranya naik turun, dan di sela-sela bacaannya aku dengar suara lain, lebih berat, lebih dalam, seolah ikut menimpali dari bawah tanah. Lalu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terjadi. Dari dalam kuali itu muncul gelembung besar-besar, disertai suara seperti napas panjang. Cairan hitam itu bergolah, dan dari dalamnya muncul daging yang masih merah segar. Bang Mamat memungutnya satu persatu, memotong, menusuk, membakar, lalu menyusunnya di wadah. Setiap kali ia memotong, daging baru muncul lagi dari kuali itu, seolah tidak akan habis. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Daging itu tumbuh dari cairan hitam, seperti tanaman daging yang terus lahir dan mati di waktu bersamaan. Ia tidak makan. Ia hanya menatap tusukan-tusukan sate itu sambil tersenyum aneh. Dari arah sumur belakang aku mendengar suara gemuruh pelan, seperti tawa rendah yang tertahan. Lalu terdengar bisikan pelan, entah dari siapa. Selama darah manusia masih dicampur dalam kuahnya, dagingmu takkan pernah habis. Aku mundur perlahan, tapi kakiku terpeleset batu. Dan suara kecil itu membuat Bang Mamat menoleh cepat. Wajahnya penuh keringat, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Dan di lehernya kulihat urat menegang seperti tali jerat. Ia tidak bicara, tapi dari mulutnya keluar asap tipis berbau daging gosong. Aku lari sekuat tenaga ke arah jalan besar. Tapi sepanjang jalan aku dengar langkah-langkah di belakangku. Berat dan panas, seolah tanah yang kupijak ikut mendidih. Malam itu aku tidak tidur. Tapi sekitar jam 2 dini hari, aku melihat sesuatu dari jendela. Di warung, tenda sudah digulung, tapi bara di tungku masih menyala. Dan di bawah sinar bulan, aku melihat Bang Mamat membakar sate sendirian. Menaruh satu tusuk di piring, lalu satu tusuk lagi ia lempar ke tanah. Dari tanah itu muncul tangan hitam kurus mencomot daging itu dan menariknya ke dalam tanah. 1, 2, 3 kali. Setiap kali satu tusuk dilempar, satu tangan muncul dan hilang lagi. Tapi tangannya berbeda-beda. Ada tangan perempuan, anak kecil, bahkan tangan tua dengan gelang perak. Besok paginya, warga menemukan tanah di belakang warung penuh bekas jari terbakar. Tapi tidak ada yang berani menyentuh. Messi kena pura-pura tidak tahu. Mereka cuma bilang, Bang Mamat lagi masak buat pesanan besar. Padahal semua tahu setiap kali Jumat Kliwon, tidak ada pelanggan manusia yang datang. Tapi esoknya warung selalu penuh stok sate baru, segar dan empuk luar biasa. Ada satu kejadian yang membuat semua desas-desus itu jadi nyata.
Malam Jumat Kliwon berikutnya, salah satu pegawai warung, seorang bocah bernama Dedi, ketahuan mengintip ritual itu. Pagi harinya, ia bersedak bisa bicara. Siangnya tubuhnya lemas. Malamnya, ia mengigau keras menjerit-jerit sambil memegangi perut. Ia bilang perutnya panas, dan dari mulutnya keluar potongan kecil daging mentah yang masih berdarah. Dokter puskesmas bingung, tapi warga tahu. Anak itu sudah jadi bagian dari daging yang tak pernah habis. 3 hari kemudian, ia meninggal. Tapi sebelum meninggal, ia sempat berkata lirih pada ibunya. "Aku ndelok, Bu." Daging iku isona ngomong, "Nyebut jenengku." Sejak itu, tidak ada pegawai yang bertahan lama di warung. Mereka selalu berhenti setelah malam Jumat Kliwon. Tapi Bang Mamat selalu punya karyawan baru. Entah dari mana datangnya. Kadang bukan orang yang dikenal warga, kadang wajahnya asing. Kadang tak pernah terlihat di siang hari. Tapi mereka bekerja cepat, membakar sate tanpa banyak bicara, lalu hilang begitu saja saat pagi datang. Aku mendengar kabar dari salah satu pemasok arang, bahwa di belakang warung sekarang ada ruangan kecil. Semacam dapur tertutup, tempat Bang Mamat menyimpan sesuatu yang disebutnya inti rejeki. Tidak ada yang pernah melihat isinya, tapi setiap kali pintu ruangan itu dibuka, udara di sekitarnya berubah dingin seperti kuburan. Orang-orang desa akhirnya menganggap warung itu kutukan. Tapi mereka juga takut untuk menutupnya. Karena setiap kali warung itu libur, selalu ada kecelakaan di jalur Pantura. Mobil terguling, truk terbakar, atau pengendara motor yang tiba-tiba menabrak sendiri. Mereka percaya itu bayaran, karena daging di warung itu haus korban. Beberapa sopir truk bilang, kalau melintas di depan warung malam Jumat Kliwon, mereka melihat bayangan seseorang sedang memanggang sate, tapi bukan Bang Mamat. Sosoknya tinggi, kulitnya hitam legam, dan di setiap tusuk sate yang ia pegang, ada potongan daging yang menggeliat, seperti masih hidup, dan dari arah warung terdengar suara kecil berulang-ulang. Ora bakal entek, ora bakal entek. Aku sendiri tahu kalimat itu bukan sekadar bisikan angin. Itu janji setan yang dulu diikat Bang Mamat. Bahwa selama ada darah manusia yang ditumpahkan, satenya tak akan pernah habis, dan warungnya tak akan pernah sepi. Tapi semua janji setan pasti ada batasnya. Dan malam itu aku tahu waktunya hampir tiba. Karena di bawah cahaya bulan penuh itu, untuk pertama kalinya, aku melihat Bang Mamat menangis sambil membakar sate. Tapi air matanya bukan air, melainkan darah. Aku sudah tidak tahu lagi sejak kapan malam-malam di Pemalang jadi seaneh itu. Angin dari arah utara membawa bau arang, campur amis darah, dan setiap kali melintas di jalur itu, orang-orang selalu bilang, "Jangan tengok ke kanan, itu warungnya Bang Mamat." Dan kalaupun kau menoleh, yang kau lihat cuma tenda hijau lusuh, lampu neon berkedip, dan bayangan seseorang sedang memanggang sate. Tapi entah kenapa, bayangan itu tak pernah sama panjang dengan tubuhnya. Malam Jumat Kliwon terakhir itu, semua orang tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Warga sudah bersepakat mereka ingin mengakhiri semuanya. Terlalu banyak orang hilang. Terlalu banyak desas-desus yang akhirnya terbukti. Mereka ingin membakar warung itu, membakar segala kutukannya. Aku waktu itu sudah tua, tapi aku ikut menyaksikan dari jauh. Tangan-tangan warga menggenggam botol bensin. Wajah mereka tegang, sebagian gemetar. Api dinyalakan dari ujung, dan arang pertama jatuh ke tanah. Dalam sekejap bara menjalar ke tenda. Plastik tenda terbakar, kainnya meleleh, tapi yang aneh, api itu berhenti tepat di depan tungku sate. Bara padam begitu saja, seolah udara menolak menyentuhnya. Salah satu warga berteriak marah, menyiramkan bensin langsung ke tiang kayu. Tapi apinya malah berbalik, menyambar bajunya sendiri. Lelaki itu menjerit, tubuhnya terbakar hidup-hidup, dan dari dalam kobaran itu, terdengar suara tertawa. Bukan tawa manusia, melainkan suara berat yang bergetar di dada siapapun yang mendengarnya. Suara yang berkata pelan, "Warung iki ora iso kobong le iki omahku saiki." Api padam dengan sendirinya. Tidak ada asap, tidak ada abu, hanya udara yang tiba-tiba jadi dingin. Lalu dari balik kegelapan, muncul Bang Mamat. Bajunya hitam, wajahnya hitam, tapi matanya memantulkan bara seperti api yang tak padam. Ia tidak bicara apa-apa, hanya melangkah ke tengah warung.
Saat ia menatap para warga, satu persatu mereka mundur, tak sanggup menatap balik. Aku, dari kejauhan, melihat bayangan di belakang tubuhnya. Bukan satu, tapi banyak. Puluhan, mungkin ratusan. Bayangan orang-orang yang pernah hilang. Mereka berdiri di sekeliling warung. Wajahnya kabur, tapi bentuknya jelas. Ada sopir, ibu-ibu, anak kecil, bahkan karyawan warung yang dulu hilang. Bang Mamat berdiri di tengah lingkaran mereka. Tangannya memegang tusuk sate besar, tapi ujungnya bukan daging, melainkan potongan jari manusia gosong separuh. Ia tusuk satu persatu ke bara, sambil berkata pelan seperti berdoa, "Sing lunga mangan maneh, sing ngutang lunas saiki." Dan yang paling gila, bayangan-bayangan itu bergerak. Mereka mendekat ke bara, menunduk seperti orang kelaparan, dan dari mulut mereka keluar suara mendesis. Lalu mereka makan sate itu, sate yang terbakar tanpa terbakar. Orang-orang berlarian. Sebagian jatuh, sebagian pingsan. Tapi aku tetap diam di tempat. Aku melihat Bang Mamat memandang ke arah sumur belakang, lalu berjalan ke sana. Ia membuka tutupnya pelan, lalu berkata dengan suara serak, "Aku wis nambani atimu, saiki giliranmu nambani aku." Dan dari sumur itu muncul asap hitam tebal, berputar seperti angin topan. Dari dalam asap terdengar jeritan banyak suara, seperti ratusan mulut menangis bersamaan. Asap itu menyelubungi tubuh Bang Mamat. Aku pikir dia akan terbakar, tapi tidak. Dia malah menyatu dengan asap itu, lalu perlahan-lahan tubuhnya mencair. Dagingnya luruh, tulangnya retak, tapi tidak ada darah. Yang tersisa cuman kulit gosong menggantung di udara. Lalu, entah dari mana, api menyala sendiri di seluruh warung. Semua orang yang masih ada di sekitar situ menjerit ketakutan. Tapi api itu tidak menjalar keluar. Ia hanya menari di dalam warung, membentuk lingkaran merah terang. Di tengah lingkaran itu muncul sosok tinggi besar. Kulitnya seperti arang hidup, matanya seperti bara api, dan di kepalanya ada tanduk melengkung. Itu dia, makhluk yang selama ini menukar darah manusia dengan rejeki sate. Setan pesugihan daging. Makhluk itu memandang kami lalu tertawa panjang. Dari mulutnya keluar kalimat yang sampai sekarang masih menghantui kepalaku. "Selama wong-wong isih doyan daging, aku ora bakal mati." Lalu ia melangkah masuk ke bara dan api langsung padam. Hening. Warung itu tinggal puing hangus, tapi yang aneh, besi-besi tungkunya tetap utuh. Arang yang tadi membara, sekarang jadi batu keras, seperti beku di udara. Orang-orang berdiri terpaku, tak ada yang berani mendekat. Keesokan harinya polisi datang. Mereka bilang itu kebakaran biasa. Tapi semua yang ada di sana tahu, itu bukan kebakaran. Karena malam itu tidak ada bau daging gosong, yang tercium justru bau sate yang sedap. Seolah-olah warung itu masih hidup, masih memanggang, masih menunggu pelanggan. 3 hari setelah kejadian itu, ada kejadian aneh. Di tempat puing warung itu tumbuh rumput merah, warnanya seperti darah kering. Dan setiap malam Jumat, dari arah sana terdengar suara bara menyala, suara tusuk sate dan tawa pelan. Beberapa orang yang nekat lewat tengah malam bilang, mereka masih melihat lampu warung menyala, dan bayangan seseorang sedang memanggang sate di balik tenda yang sudah tidak ada. Aku pernah datang lagi ke sana bertahun-tahun kemudian. Jalannya sudah diaspal, tapi kalau kau berdiri di titik itu dan menunduk, masih terlihat bekas arang membentuk lingkaran. Aku berdiri lama di situ, sampai tiba-tiba angin datang membawa bau daging terbakar. Lalu ku dengar suara pelan di belakang telingaku. "Ora kobong, ora bakal kobong." Aku menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Cuma tanah yang retak, dan di dalam retakan itu, tampak bara merah kecil yang masih menyala. Aku tahu betul, warung itu tidak terbakar. Ia hanya berpindah tempat. Mungkin kemanapun ada manusia yang masih mau menukar rasa lapar dengan janji cepat kaya, karena warung Bang Mamat bukan sekadar tempat makan. Ia rumah untuk sesuatu yang lapar dan sabar menunggu giliran.
Warung yang tak terbakar. Warung yang hidup di antara bara, asap, dan daging manusia. Dan setiap kali aku mencium bau sate di malam hari, aku tahu satu hal. Mungkin di dunia ini, tidak ada api yang bisa membakar warung yang dibangun dari darah dan dosa. Setelah malam kebakaran itu, orang-orang mengira semuanya sudah berakhir. Perung sate Bang Mamat telah jadi abu dan setannya ikut musnah. Tapi rupanya tidak ada yang benar-benar berakhir di jalur Pantura. Apalagi kalau yang dibakar bukan cuma warung, tapi perjanjian. 3 hari setelah api padam, seorang pemuda bernama Reno, bekas karyawan warung itu, kembali ke tempat kejadian. Dia adalah orang terakhir yang masih hidup dari seluruh kru warung. Dulu ia yang biasa menyiapkan daging di dapur belakang, yang tidak pernah boleh dimasuki orang lain. Setelah kebakaran, Reno menghilang. Lalu tiba-tiba muncul lagi di terminal Pemalang dengan mata cekung dan bau arang di bajunya. Orang-orang yang melihatnya bilang, wajahnya tampak seperti orang kurang tidur, tapi yang membuat mereka bergidik. Di pergelangan tangannya ada luka seperti bekas tali bakar, merah kehitaman, seolah pernah diikat dan dijemur di api. Ketika ditanya, Reno hanya menjawab lirih, "Aku cuma ingin minta maaf, tapi dia belum mau melepas aku." Tak ada yang mengerti maksudnya. Sampai akhirnya malam itu datang. Reno menyewa kamar di losmen tua dekat jalur Pantura, hanya beberapa ratus meter dari bekas warung Bang Mamat. Pemilik losmen, "Butini cerita padaku." Malam itu Reno terlihat gelisah. Ia menulis sesuatu di selembar kertas lusuh, menatap keluar jendela, lalu berulang kali bergumam, "Aku cuma kuli. Aku nggak tahu itu daging siapa." Sekitar jam 2 dini hari, Butini mendengar suara orang menjerit pelan dari kamar Reno. Bukan jeritan kesakitan biasa, tapi seperti jeritan orang yang ditarik paksa dari dalam mimpi. Ketika pintu didobrak, kamar itu kosong. Hanya ada bau daging dibakar, dan di lantai arang berserakan membentuk jejak kaki. Jejak itu basah, seperti diinjak oleh seseorang yang baru saja keluar dari bara. Mereka mengikuti jejak itu keluar losmen, menuju jalan raya, lalu berhenti di depan bekas lokasi warung Bang Mamat. Di sana, ada asap tipis yang berputar di udara, seperti napas dari dalam tanah, dan di tengahnya Reno berdiri sendiri, memandang tanah hitam sambil menangis. Beberapa warga yang mengintip dari jauh mendengar suaranya. "Aku wis ora kuat. Lepas no aku mat, ku wis membayar kabeh." Lalu terdengar suara lain serak berat tapi jelas. "Durung lunas. Dagingmu durung empuk." Seketika tanah di bawah kaki Reno bergetar. Arang yang tertimbun di sana menyala pelan, satu persatu, seperti bara hidup. Dari balik tanah muncul asap merah yang berubah menjadi tangan. Bukan tangan manusia, tapi seperti daging meleleh, licin, dan panas. Tangan itu menggenggam pergelangan Reno dan menariknya ke bawah. Reno menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi tanah seolah jadi lumpur panas. Menelan tubuhnya sedikit demi sedikit. Ia sempat meronta, sempat berteriak memanggil nama ibunya, tapi tak ada yang berani mendekat. Orang-orang hanya melihat tubuhnya menghilang, menyisakan kepalanya yang terakhir. Sebelum lenyap, Reno sempat menatap langit, lalu berkata dengan suara gemetar, "Aku mung tukang sate, tapi saiki aku sing dadi satene." Setelah itu ia ditelan habis. Tanah kembali tenang. Tak ada darah, tak ada lubang. Tapi di tempat Reno berdiri muncul batu arang sebesar kepala manusia. Hangat bila disentuh, tapi tidak membakar. Orang-orang takut tapi juga penasaran. Salah satu warga Pak Waryo nekat mengambil batu itu dan membawanya pulang. Dia pikir mungkin bisa dijual atau disimpan sebagai benda mistik. Tapi malamnya Pak Waryo menjerit di rumahnya sendiri. Dia bilang setiap kali menutup mata, ia melihat Reno duduk di pojokan dapurnya, gosong tapi masih hidup. Tangannya membawa tusuk sate, dan di ujungnya ada potongan lidah manusia yang masih bergerak. Besoknya Pak Waryo ditemukan tewas. Tubuhnya kaku di kursi, dan di mulutnya ada arang hitam, seolah ia berusaha memakan bara. Batu arang itu tak pernah ditemukan lagi. Sejak itu muncul kabar baru, bahwa arwah Reno tidak pergi. Ia disebut tumbal yang gagal kabur, karena jiwanya belum diterima sepenuhnya oleh iblis pesugihan Bang Mamat. Ia setengah manusia, setengah bara. Setiap malam Jumat Kliwon, orang yang lewat di jalur itu sering melihat bayangan seseorang berjalan di pinggir jalan, membawa tusuk sate panjang.
tapi wajahnya hangus, tanpa mata. Kadang ia berhenti di depan mobil yang melambat, lalu mengetuk kaca dengan tangan penuh arang. Bila kau berani menatapnya, konon kau akan mencium bau sate. Dan beberapa hari kemudian, kau akan hilang tanpa jejak. Orang-orang kini memanggil sosok itu si sate hidup. Karena siapapun yang mencium bau sate tanpa ada warung di dekatnya, berarti Reno sedang mencari daging baru untuk menebus dosanya yang belum lunas. Dan yang paling mengerikan, beberapa tahun kemudian muncul warung baru tak jauh dari lokasi itu. Warung sate juga dengan spanduk besar bertuliskan Sate Kambing Muda. Resep asli Bang Mamat. Pemiliknya bukan siapa-siapa katanya, cuma anak muda perantauan yang tidak tahu sejarah tempat itu. Tapi warga sekitar bilang, setiap kali warung itu buka, selalu ada asap hitam tipis membumbung dari dapur, dan suara bisikan samar yang terdengar di sela-sela bara. Sing longga, manggan maneh. Sejak saat itu tidak ada yang berani makan sate di daerah itu setelah maghrib, karena siapa tahu, di antara daging kambing muda yang empuk itu, ada sesuatu yang dulu bernama Reno, tumbal yang gagal kabur, tapi tak pernah benar-benar mati. Waktu berlalu, tapi jalur Pantura Pemalang tidak pernah benar-benar tidur. Jalan itu selalu hidup oleh truk-truk besar, lampu neon muram, dan cerita-cerita yang tidak pernah mau mati. Termasuk kisah tentang warung sate yang katanya sudah terbakar habis. Tapi anehnya, setiap kali hujan turun orang bilang, bau sate kambing muda masih tercium samar dari tanah bekas warung itu. Lalu datanglah satu hari yang membuat orang-orang di kampung sekitar bergidik. Di atas lahan hitam itu tiba-tiba berdiri warung baru. Bangunannya lebih modern, pakai tenda merah terang. Kursinya plastik biru dan lampu neon besar bertuliskan, Warung Sate Kambing Muda, resep asli Bang Mamat. Orang-orang kaget. Ada yang ketawa miris, ada yang langsung pindah jalur kalau melintas malam hari. Tapi sebagian tetap mampir, karena manusia memang gampang tergoda aroma daging yang dibakar. Mereka bilang satenya enak. Dagingnya empuk, bumbunya kuat, dan sambalnya pedasnya pas. Yang aneh, warung itu tidak pernah kehabisan stok daging. Walau petugas pasar tak pernah melihat pemiliknya beli kambing satu pun. Pemilik barunya bernama Rama, pemuda dari Tegal, yang katanya perantauan. Rama berisoan dan segmennya siapa saja. Tapi kalau kau perhatikan baik-baik, senyumnya selalu setengah. Bibirnya bergerak tapi matanya kosong. Orang-orang bilang saat ia membakar sate, wajahnya seperti terpantul 2 kali di bara. Satu wajah muda, satu wajah tua. Butini, pemilik losmen, yang dulu jadi saksi hilangnya Reno, bercerita padaku suatu malam. Katanya waktu Rama datang pertama kali mencari lahan untuk buka warung, ia menyebut nama Bang Mamat dengan nada seperti orang yang mengenang guru. Katanya, saya dulu pernah kerja di warung beliau. Saya cuma ingin teruskan resepnya. Tapi Butini tahu, Bang Mamat tak pernah punya murid dari Tegal. Dan sejak warung itu buka, tiap malam Jumat Kliwon, asapnya tak pernah putih. Warnanya abu tua, pekat seperti campuran darah dan arang. Suatu malam ketika sepi aku nekat mampir. Kupikir mungkin semua ini cuma kabar angin. Rama menyambutku dengan sopan, duduk di bangku panjang sambil tersenyum. Makan di sini aja pak, baru bakar, masih panas katanya. Aroma sate memenuhi udara. Sedap, tapi terlalu sedap. Seperti aroma yang sudah kukenal entah dari mana. Saat ia menaruh sepiring sate di depanku, aku lihat di tusukannya ada urat halus yang tak biasa. Terlalu kecil untuk kambing, terlalu pucat untuk daging biasa. Aku tanya pelan, kambingnya beli di mana, Le? Dia menjawab tanpa menoleh, suaranya pelan tapi dalam. Ndak beli, Pak, yang datang sendiri. Aku menatap matanya. Di pupilnya ada pantulan bara, tapi di dalam bara itu aku melihat bayangan seseorang. Wajah Bang Mamat, separuh hangus tersenyum dari dalam api. Aku langsung berdiri tapi tiba-tiba semua jadi hening. Tak ada suara jalan raya, tak ada bunyi jangkrik. Hanya ada dengung rendah seperti napas dari bawah tanah. Rama menatapku dan berkata, Bapak jangan takut. Dulu beliau juga bilang begitu. Awalnya semua takut, lama-lama biasa. Aku mundur pelan. Tapi ketika kulihat sekeliling, warung itu sudah berubah. Tenda merah tadi memudar jadi kain hijau lusuh. Lampu neon berkedip, dan di dinding belakang tampak bayangan banyak orang berdiri diam, seperti menunggu giliran dibakar. Aku ingin lari, tapi kakiku berat,
seperti diinjak arang. Rama menunduk mengambil tusuk sate lalu menaruhnya di bara. Ia tersenyum. Kalau dagingnya empuk berarti dia diterima. Lalu dari luar warung terdengar suara langkah, pelan tapi banyak, seperti segerombolan orang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah basah. Aku menoleh dan kulihat wajah-wajah yang kukenal. Reno, Pak Waryo, bahkan lelaki yang dulu terbakar saat mencoba membakar warung itu. Mereka semua berdiri di luar tenda menatap bara. Tubuh mereka gosong, tapi mata mereka hidup. Rama berdiri di antara mereka, tapi suaranya bukan lagi milik seorang anak muda. Nada berat dan bergetar itu kembali. Suara yang pernah kudengar dulu, malam ketika warung pertama kali terbakar. Aku orang mati mengganti kulit. Bara di tungku menyala merah menyilaukan, dan aku merasakan udara di sekitarku jadi panas, tapi tubuhku kaku, tak bisa bergerak. Kulihat wajah Rama meleleh perlahan, dan di balik kulit mudanya, muncul wajah tua dengan bekas luka di pipi. Jong Mamat Do ia mendekat menatapku dari jarak setengah meter, lalu berbisik, "Warung ora butuh bangunan le, warung iku janji. Yang isi ana sing doyan daging aku isi urip." Lalu semuanya gelap. Ketika aku sadar aku sudah di pinggir jalan, sendirian. Orang aman itu hilang, seperti tidak pernah ada. Tapi di telapak tanganku ada abu panas, dan bau sate yang tak mau hilang sampai sekarang. Malam-malam berikutnya, orang-orang mulai cerita lagi. Mereka bilang warung itu masih buka, tapi berpindah-pindah tempat. Kadang muncul di Brebes, kadang di Pekalongan. Kadang di tepi tol yang baru dibangun. Selalu dengan spanduk sama. Sate kambing muda, resep asli Bang Mamat. Dan selalu ada yang hilang setelah makan di sana. Ada satu kesamaan dari setiap kisah. Pemilik warungnya selalu orang baru. Tapi matanya selalu sama. Mata yang punya dua bayangan di bara. Kini setiap kali aku lewat jalur Pantura malam-malam, aku menunduk saja. Karena aku tahu, dimanapun ada bau sate terlalu harum untuk jam segitu, disitulah Bang Mamat berdiri. Dengan wajah baru, tangan baru, dan daging yang selalu segar. Warung itu mungkin sudah berganti tenda, tapi pemiliknya tidak pernah benar-benar berganti. Ia cuma berpindah tubuh, menempati siapapun yang berani mengelola api tanpa berdoa. Dan malam ini dari jauh, aku mencium bau sate itu lagi. Hangat gurih menggoda. Tapi di antara aroma bumbu kacang dan kecap manis, aku bisa membedakan sesuatu. Bau arang hidup, bau kulit terbakar, bau perjanjian lama yang dibakar tapi tak pernah putus. Aku tahu warung Bang Mamat sudah buka lagi. Hanya saja kali ini mungkin bukan di Pemalang. Mungkin lebih dekat dari yang kukira. Kadang, yang paling menyeramkan dari sebuah cerita bukanlah darah, bukan jeritan, tapi keheningan setelah semuanya selesai. Keheningan yang menandakan sesuatu belum benar-benar berakhir. Seperti jalur Pantura Pemalang yang kini tampak tenang. Padahal di bawah aspalnya masih ada bara yang belum padam. Bara dari perjanjian yang tak pernah ditebus. Dan janji yang tak bisa dibatalkan. Sudah bertahun-tahun sejak warung itu terakhir terlihat. Orang-orang mulai melupakan. Mereka menganggap kisah Bang Mamat cuma legenda jalanan. Cerita warung kopi yang sengaja dibumbui agar terdengar menyeramkan. Tapi aku tahu itu bukan sekadar cerita. Karena setiap kali aku mencium bau sate terbakar di malam hari, sesuatu dalam dadaku bergetar. Seperti seseorang yang memanggil dari tempat jauh. Mungkin ini hanya firasat, tapi aku yakin setiap perjanjian dengan setan punya ekornya sendiri. Joey Stix mati bersama pemilik pertama. Dia Choice menanggu tubuh baru, nama baru, wajah baru. Begitu juga dengan Bang Mamat. Ia bukan cuma manusia yang tamak. Ia adalah penyambung kelaparan sesuatu yang lebih tua dari dirinya sendiri. Makhluk yang hidup dari darah, daging, dan ketakutan manusia. Orang-orang dulu percaya, setan hanya datang kepada orang yang memanggil. Tapi kisah ini membuktikan sebaliknya. Ada kalanya setanlah yang memanggil manusia. Ia tahu siapa yang lapar, siapa yang iri, siapa yang ingin cepat kaya, dan siapa yang sanggup menutup mata dari bau amis dosa demi sepotong keberuntungan. Bang Mamat dulu hanya tukang sate biasa. Tapi malam itu, ketika ia menemukan kendi tua di tanah belakang warung lamanya, ia membuka sesuatu yang seharusnya tidak dibuka. Di dalam kendi itu ada benda kecil seperti arang hidup dan suara yang berbisik, menjanjikan daging tak pernah habis, pembeli tak pernah sepi. Salah satu hal saja dilakukan. Tiap bulan,
satu tumbal. Dan dari situlah segalanya dimulai, warungnya maju. Uangnya berlipat, tapi setiap Jumat Kliwon satu orang selalu hilang. Bang Mamat menganggap itu harga kecil untuk kesuksesan. Sampai akhirnya, ia sendiri jadi bagian dari bara yang ia pelihara. Kau bisa bakar warungnya, hancurkan tenda kubur abunya. Tapi selama masih ada orang yang percaya pada pesugihan, nama Bang Mamat akan tetap hidup. Ia tidak lagi butuh tubuh. Ia hidup di arang yang tak padam, di bau sate yang terlalu wangi, di mimpi orang-orang yang ingin kaya tanpa kerja keras. Aku pernah bertemu seorang kiai dari Komal yang katanya pernah mencoba menutup jalur panas itu. Ia menanam raja, menabur garam, membaca doa. Tapi malamnya ia bermimpi didatangi sosok laki-laki berkulit gosong, membawa tusuk sate besar, dan berkata pelan, "Kiai, nek kabeh pengin suci, sapa sing bakal mangan dosa." Keesokan paginya kiai itu pergi tanpa pamit. Rumahnya kosong dan tungku dapurnya menyala sendiri. Dari situ aku sadar, janji setan tidak pernah gratis. Kau boleh dapat apapun yang kau mau. Uang, warung ramai, pelanggan yang tak henti datang. Tapi cepat atau lambat, tagihannya akan tiba. Kadang lewat mimpi, kadang lewat kecelakaan kecil. Kadang lewat suara yang membisik di belakang telingamu saat kau membakar daging. Dan kalau kau menolak membayar, maka gantinya bukan harta, tapi nyawa. Kadang bukan nyawamu sendiri, tapi orang yang paling kau sayang. Cerita Bang Mamat bukan hanya kisah pesugihan warung sate. Ini peringatan yang ditulis dengan darah dan arang, bahwa setiap rejeki yang datang dari jalan gelap akan menuntut bayaran dari cahaya di sekitarnya. Kau mungkin kenyang, tapi dunia di sekitarmu perlahan akan lapar. Lapar pada ketakutan. Lapar pada rasa ingin tahu, lapar pada kisah seperti ini. Karena setan paling suka disembah lewat rasa penasaran. Dan mungkin itulah sebabnya kisah ini tak pernah benar-benar hilang. Warungnya boleh lenyap, tapi ceritanya terus berpindah. Dari mulut ke mulut, dari kota ke kota. Sampai sekarang, ada yang bersumpah pernah makan sate seenak itu di pinggir jalan tol, tanpa sadar bahwa aroma sate yang mereka hirup bukan dari daging kambing, melainkan dari tumbal lama yang belum diterima. Beberapa malam lalu, seorang sopir truk bercerita padaku di SPBU dekat Brebes. Ia bilang saat melintas jam 2 pagi, ia melihat warung tenda dengan spanduk bertuliskan, "Sate kambing muda, resep asli Bang Mamat." Ia makan di sana, bayar, lalu melanjutkan perjalanan. Tapi waktu ia menengok lewat kaca spion, warung itu sudah hilang. Tak ada lampu, tak ada orang. Hanya tanah kosong dan bau arang menyengat. 3 hari kemudian sopir itu ditemukan tewas di kabin truknya. Tubuhnya gosong sebagian, tapi setir dan joknya tetap utuh. Di mulutnya menempel potongan tusuk sate hangus. Aku dengar cerita itu, dan aku tahu, warung itu sudah berpindah lagi. Karena di jagat demit, setiap janji yang dibuat dengan darah akan hidup lebih lama dari yang menandatanganinya. Jadi hanya menunggu waktu untuk menagih kembali. Jadi kalau suatu malam kau lewat di jalur sepi dan mencium aroma sate yang terlalu sedap untuk jam segitu, jangan berhenti. Jangan menoleh. Jangan tergoda oleh suara yang memanggil. Mampirlah. Sate muda empuk banget, karena mungkin yang membakar bukan manusia lagi. Dan yang sedang dipanggang bukan kambing. Maka ingatlah, setiap api yang memberi rejeki tanpa usaha pasti sedang menyiapkan bara untuk membakar sesuatu darimu. Begitulah hukum di jagat demit. Janji setan tak pernah gratis.